Bu. Oke, gimana kabarnya nih Bu Enda siang ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Bu Asia sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ini alhamdulillah Bu Enda, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Enda ya. Bu Enda bersama dengan Bu Hanim. Di sini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat yang nantinya akan mengamati jalannya proses coaching antara Bu Enda dengan Bu Hanim. Sebelum dengan menggunakan alur tirta tentunya, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sebelum Bu Enda melakukan praktek coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan ini Bu Enda. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bu Enda laksanakan selama kegiatan coaching ini nanti? Ya, terima kasih Bu tentang pertanyaan Ibu, yaitu kompetensi yang ingin saya laksanakan pada coaching hari ini adalah tentu saja kehadiran penuh ya Bu, dan mendengarkan aktif agar nantinya saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik Bu Enda untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini, kompetensi mana yang akan Ibu Enda ingin secara spesifik untuk diobservasi atau untuk dikembangkan ini? Yang ingin saya observasi secara spesifik tentunya pada bagian rencana aksi Bu, di mana di sini saya ingin membantu coach agar dapat memecahkan atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Berarti nanti pada rencana aksi ya ini Bu Enda ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir dari saya ini Bu Enda, indikator apa, indikator ketercapaian yang terkait dengan Bu Enda yang Bu Enda inginkan dari kegiatan coaching ini? Jadi indikatornya itu seperti apa ketercapaian dari proses kegiatan coaching yang nanti akan Bu Enda lakukan bersama Bu Hanim? Indikator ketercapaian dari kegiatan coaching hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik. Jadi nantinya ini coach bisa menemukan sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu Bu Enda ya? Iya, benar sekali Bu. Iya, baik. Bagus sekali nih Bu Enda. Saya rasa sudah selesai pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya monggo Bu Enda dengan Bu Hanim nanti bisa melakukan praktek coaching yang pastinya juga menggunakan alur tirta, dan nantinya saya juga akan mengamati jalannya proses coaching ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Enda. Assalamualaikum Bu Hanim. Waalaikumsalam Bu Enda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Enda, kabarnya alhamdulillah baik. Maaf Bu Enda, ini saya ada perlu dengan Bu Enda ini. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu Enda ya. Oh, sama sekali tidak mengganggu Bu. Begini, kenapa ya Bu? Ibu mau bertemu sama saya? Ada yang ingin Ibu bicarakan? Apa ada yang bisa saya bantu nih Bu? Iya Bu Enda, betul sekali. Begini Bu Enda, ini saya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Enda. Seperti ini Bu Enda, kebetulan ini saya sedang mengalami sedikit hambatan gitu Bu Enda di kelas, terkait dengan siswa-siswa saya di kelas ini Bu Enda. Ketika saya memberikan PR itu anak-anak ini banyak sekali alasannya seperti itu Bu Enda, dan sehingga PR-nya itu banyak yang tidak dikerjakan seperti itu Bu Enda. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini itu tentang murid yang sering tidak mengerjakan PR dengan alasan yang berbeda-beda ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Hanim dapatkan? Iya Bu Enda, dari percakapan kita nantinya ini saya ingin membantu gitu Bu Enda, bagaimana nanti dari beberapa siswa saya ini biar tidak mengulangi lagi gitu Bu Enda, ketika saya mengerjakan PR itu bisa dikerjakan dengan baik seperti itu Bu Enda. Baik Bu Hanim, berarti sudah pernah melakukan kegiatan yang membantu anak-anak itu bisa mengerjakan PR ya Bu Hanim ya? Iya. Nah, iya Bu Enda, ini untuk anak-anak ini yang beberapa yang belum yang tidak mengerjakan PR gitu Bu Enda ya. Ini langkah awal saya itu dengan mengajak berbicara Bu Enda. Jadi saya memberikan nasihat, kemudian saya juga karena ini penugasannya di rumah ya, saya tanyakan juga, konsultasikan
siswa gitu, bagaimana sih, kenapa gitu alasannya ketika di rumah. Ternyata dari sharing itu dengan wali siswa itu, ketika ada PR di rumah ini anak-anak dalam hal minat mengerjakannya itu kurang Bu Enda, karena mereka fokusnya terpecah gitu, terbagi antara mereka kurang berminat atau tidak ingin untuk mengerjakan PR-nya karena mereka lebih tertarik bermain gitu Bu Enda, main dari HP-nya atau mungkin sehingga asik bermain, tidurnya terlalu malam, jadi PR-nya ini terindahkan untuk tidak dikerjakan seperti itu. Dan ketika orang tua memberikan nasihat itu anak-anak ini cenderung untuk tidak mendengarkan gitu, mengabaikan gitu Bu Enda. Seperti itu ya Bu Hanim ya. Dari nasihat yang sudah Bu Hanim berikan atau konsultasi yang Bu Hanim lakukan, jika dilihat dari skala atau range dari angka 1 sampai 10, di mana posisi Bu Hanim dalam pencapaian hal tersebut? Iya, karena saya juga melihat dari tindakan dan alasan yang saya lakukan, ini saya juga bingung menentukan skalanya Bu Enda. Saya ini masih memperkirakan sekitar di posisi 5 seperti itu Bu Enda. Oh seperti itu ya Bu ya. Nah kalau Bu Hanim inginkan kira-kira di posisi berapa setelah melakukan kegiatan yang Bu Hanim rencanakan tadi? Iya, ini makanya saya ini ada pengen berdiskusi dengan Bu Enda gitu, karena saya berharap sekali Bu Enda untuk bisa menaikkan target saya gitu Bu Enda, bisa mencapai di angka 8 gitu Bu Enda dalam hal ini. Nah kalau untuk mencapai posisi 8 ya Bu Hanim ya, apa yang Bu Hanim lakukan untuk membantu murid Bu Hanim yang tidak mengerjakan PR tadi? Iya, sebenarnya itu sekarang tuh yang jadi pikiran saya ya Bu Enda ya, gitu, apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana bagaimana membantu siswa-siswa saya itu biar bisa menarik gitu ketika mengerjakan PR itu, kemudian ada rasa keinginan tuh dari tumbuh dari anak-anak sendiri gitu Bu Enda untuk mengerjakan PR ini gitu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah kalau menurut Bu Hanim ini ya, tadi kan Bu Hanim menginginkan anak-anak itu mengerjakan yang berasal dari dirinya sendiri seperti itu ya. Nah apa yang harus Bu Hanim lakukan agar anak-anak itu bisa senang, motivasi itu muncul dari dirinya untuk mengerjakan tugas yang Bu Hanim berikan? Kalau menurut saya ya Bu Enda ya, biar anak-anak itu ada kemauan gitu ya, ada ketertarikan untuk mengerjakan itu sendiri tanpa harus ada instruksi gitu ya dari orang yang dewasa atau orang tuanya dalam hal ini. Menurut saya harus bisa semangat lagi dalam memberikan tugas ini dalam bentuk-bentuk yang menarik seperti itu. Artinya mudah dipahami oleh anak-anak, dan ketika dalam proses mengerjakan ini juga memberikan waktu yang cukup gitu mungkin Bu Enda dalam mengerjakannya tugas PR-nya ini. Ya memang kalau dalam memberikan tugas memang kita harus betul-betul memikirkan anak ya Bu Hanim ya. Nah tugas yang menarik itu menurut Bu Hanim yang seperti apa ya Bu? Menurut saya kalau tugas yang menarik itu bisa disesuaikan dengan mungkin dari minatnya anak-anak ya Bu Enda ya saat ini, bisa melalui dari bakat mereka gitu. Karena dari sini saya juga bisa menarik keinginan anak-anak itu untuk mengerjakan. Ini loh aku senang mengerjakan. Nah selain itu kan mungkin saya juga untuk kedepannya saya juga akan mencoba untuk menyesuaikan dengan gaya belajar dari anak-anak ini seperti apa, jika tugasnya ini kan biar sesuai dan mau mengerjakan gitu. Dari yang Bu Hanim sebutkan tadi kan ada banyak ya, ada minat, ada bakat, dan ada gaya belajar. Nah yang saat ini kira-kira yang bisa Bu Hanim melakukan yang terlebih dahulu gitu Bu, tugas seperti apa yang akan Bu Hanim lakukan, berikan kepada anak-anak? Kalau menurut saya ya Bu Enda, dengan karakter siswa saya yang di kelas ini, harapan saya dari ketiga hal itu bisa saya lakukan ya Bu Enda ya, karena dengan memberikan tugas yang sesuai dengan minatnya, kemudian disesuaikan dengan gaya belajarnya dan sesuai dengan keinginan anak-anak itu, nanti selain mereka bisa mengerjakan tepat waktu, maka nanti ketercapaian dari materi itu nanti juga akan secara otomatis juga akan
tercapai dengan baik seperti itu Bu Endah. Iya, betul sekali Bu Ani. Memang luar biasa ya. Kita harus memikirkan bagaimana PR yang kita berikan kepada anak itu bisa mereka selesaikan dan tentunya tepat waktu juga. Nah, kapan nih kira-kira Bu Hanim akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, karena ini juga sebagai kebutuhan ya Bu Endah ya, saya harap sisa segera mungkin ini Bu Endah saya bisa memberikan tugas kepada anak-anak sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan di awal-awal tadi Bu Endah. Betul sekali Bu Hanim, dengan kriteria tersebut semoga anak-anak bisa lebih semangat dan lebih antusias lagi dalam mengerjakan PR. Nah, sekarang apa yang Bu Hanim dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Iya, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu Endah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang dari awalnya saya bingung, sedikit merasa kayak putus asa ya Bu Endah ya. Dari obrolan kita ini tadi saya jadi punya gambaran ini. Nah, tindakan apa yang harus saya lakukan, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya Bu Endah yang secara tidak langsung akhirnya bisa kan saya lagi ya, membangunkan saya ini untuk bagaimana persoalan ini nanti bisa saya selesaikan. Terima kasih banyak loh Bu Endah ya. Iya, sama-sama Bu Hanim. Kita akan membicarakan lagi ini setelah Bu Hanim melakukan rencana yang sudah Bu Hanim buat tadi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga penasaran kira-kira perubahan apa yang terjadi pada murid Bu Hanim. Sukses selalu ya Bu. Baik, alhamdulillah Bu Endah dan Bu Hanim tadi sudah melaksanakan praktek coaching ini tadi ya, sudah sesuai, kalau saya amatin tadi sudah sesuai dengan alur tirta, sudah ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan juga dengan penuh tanggung jawab. Kemudian itu sudah muncul semua dari praktek coaching yang sudah Ibu Endah dan Bu Hanim lakukan. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya ini saya ada beberapa pertanyaan kepada Bu Endah sebagai coach ya. Pertanyaannya yaitu apa yang sudah Bu Endah lakukan pada saat praktek coaching tadi yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Endah tadi. Yang telah saya lakukan pada kegiatan coaching pada siang hari ini Bu, tentu saja saya mendengarkan dengan aktif. Saya fokus pada kegiatan coaching hari ini. Terus kemudian saya memberikan pertanyaan terbuka agar coach saya bisa memunculkan ide-ide baru atau solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dan kemudian rencana-rencana yang sudah dibuat tadi semoga bisa dilakukan di kelasnya seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Endah. Dan sekarang kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktek coaching ini tadi Bu Endah? Nah, dari awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya ingin hadir secara penuh tentunya, dan agar saya bisa menjadi pendengar yang baik Bu, pendengar yang aktif, dan saya juga ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot hingga akhirnya kami dapat mencari suatu solusi yang berupa rencana aksi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Wow, bagus sekali itu Bu Endah. Artinya saat kita sudah hadir penuh, kemudian kita mendengarkan secara aktif, pastinya nanti kita akan memunculkan ide-idenya sendiri dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Kemudian jadi memang itulah yang diharapkan dari kegiatan praktik coaching kita hari ini, yaitu seorang coach itu bisa membantu coachnya untuk menggali dan menemukan solusi serta bisa mengembangkan potensinya seperti itu. Iya, benar sekali Bu. Baik Bu Endah, terima kasih banyak, juga Bu Hanim. Saya sangat beruntung sekali ini bisa menjadi seorang observer dari kegiatan praktek coaching kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan banyak manfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai bertemu kembali untuk di praktek coaching berikutnya ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.